A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim bihaulihi wa quwwatihi wa haibatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Awesumut Channel rahimakumullah. Judul kajian kita pada duha hari ini, hikmah di balik ibadah haji. Kita pahami bersama bahwa tahun ini kita rakyat Indonesia sebahagian besar yang telah mendaftar dan seharusnya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini tertunda dengan situasi dan kondisi yang kita pahami bersama. Namun demikian, saya tetap mengajak kita semua untuk kembali membuka hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji ini, supaya ketertundaan kita dalam keberangkatan ibadah haji tahun ini bisa bernilai positif, menambah kerinduan kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, untuk sampai di kota Mekah, untuk sampai di hadapan Ka'bah, untuk sampai di padang Arafah yang padanya adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa Awesumut Channel rahimakumullah. Berangkat dari hadis yang kita jumpai di dalam Shahihul Jami'. Shahihul Jami' ini kumpulan hadis sahih yang dibukukan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi hadis-hadis yang menurut beliau derajatnya sahih, beliau kumpulkan dalam satu kitab, itulah beliau beri nama Shahihul Jami'. Salah satu di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma khurujuka min baitika ta'ummul baital haram fa inna laka bi kulli wata'atin tatawuha rahilatuka." Kata Rasulullah, "Amma khurujuka min baitika ta'ummu baital haram." Ketika kamu keluar dari rumahmu menuju Baitul Haram, menuju Mekah, menuju rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa innalaka bikulli wata'atin, sesungguhnya dari tiap-tiap langkahmu atau langkah tungganganmu atau kendaraanmu, rahilatuka yaktubullah laka biha hasanah. Dari tiap langkah tunggangan itu, kalau dia naik unta, kuda, dan sebagainya, dari tiap meter yang kita jalani, kalau itu dengan kendaraan, Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaktubullahu laka biha hasanah, Allah catatkan tiap-tiap langkahnya satu kebaikan. Wa yamhu anka biha sayyi'ah, dan tiap-tiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan. Wa amma wukufuka bi Arafah, adapun ketika kamu wukuf di Arafah, yang wukuf inilah perbedaan mendasar antara haji dan umrah. Karena wukuf ini harus pada tanggal 9 Zulhijjah.
tidak bisa dilakukan kecuali pada tanggal tersebut. Kata Rasulullah, wa amma wukufuka bi Arafah, ketika kamu wukuf di Arafah, fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit-langit dunia. Fayubahiya bihimul malaikah, kemudian dia membanggakanmu di hadapan para malaikat. Fayaqul haula'i ibadi ja'uni sa'yan ghufran min kulli fajjin amik yarjuna wa yakhafuna azabi. Allah katakan, wahai para malaikat, lihatlah, inilah hamba-hambaku, ja'uni sa'yan ghufran, mereka datang kepadaku walaupun harus dalam keadaan kumal dan berdebu, min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia yang jauh, mereka datang kemari bersusah payah. Wa yakhafuna azabi yarjuna wa yakhafuna abad, karena mereka berharap kepadaku, yarjuna, ada raja kepada Allah, wa yakhafuna, karena mereka khauf, ada takut kepada Allah, khafuna azabi, takut kepada azab. Walam yarawni fa kaifa law ra'auni, padahal mereka itu tidak melihat aku, kata Allah. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka mau datang dari penjuru dunia yang jauh, bersusah payah hingga kumal dan berdebu, berletih-letih. Mereka datang karena adanya dua perasaan, antara khauf dan roja kepada Allah. Adanya raja, berharap kepada Allah, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah haji ini sebagai jalan untuk penghapusan dosa. Karena adanya khauf, rasa takut kepada Allah, kalau kesalahan yang dilakukan selama ini, jika tidak mendapat pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kelak akan mendapatkan azab dari Allah. Khauf dan raja ini yang bercampur di dalam hati para dzuyufur rahman, para tamu Allah. Ini yang membuat orang-orang rindu, merindukan datangnya bulan Dzulhijjah, merindukan kesempatan untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Karena adanya rasa khauf dan raja, antara takut dan harap, kalau jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kotor, pulang kepada Allah dalam keadaan tidak bersih. Maka berharap salah satu untuk dapat membersihkan diri itu adalah dengan mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu, saudara-saudari pemirsa AW Sumut Channel rahimakumullah. Allah katakan, walam ra'auni fa kaifa law ra'ain. Padahal mereka itu tidak melihat aku, bagaimana lagi kalau seandainya mereka melihat aku. Kemudian Allah katakan lagi, falau kana alaika mislu ramlin alijid, sekiranya dosa-dosa mereka itu sebanyak butiran pasir di lautan, amislu ayami dunia, atau sebanyak hari-hari di dunia ini. Mungkin pagi kita teringat untuk bertaubat,
Siangnya kita kembali keliru melakukan kesalahan. Di sore hari kita menyesal atas kesalahan itu. Kadang di malam hari kita kembali terlena. Kembali kita tergoda. Hari demi hari yang belum tentu lebih banyak catatan kebaikan daripada keburukan. Yang belum tentu hari demi hari lebih banyak ibadah daripada maksiat. Ini yang menimbulkan khauf dan roja. Ini yang menambahkan kerinduan dan harapan agar mendapat kesempatan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana alaika mislu ramlin alijin atau mislu ayamid dunya atau mislu qatri sama'id dunya. Apakah dosanya sebanyak butiran pasir dalam lautan? Apakah sebanyak hitungan hari-hari yang ada di dunia? Atau sebanyak tetes-tetes hujan yang membasahi bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, khasalallahu anka. Allah akan hapuskan semua itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa Wesumut Channel rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan pengampunan. Kemudian Allah katakan tadi, khasalallahu anka wa amma ramyukal jimara fa innahu madkhurun lak. Ketika engkau melempar jumrah, sesungguhnya itu merupakan simpananmu. Wa amma halquka ra'saka fa innalaka bi kulli sa'ratin tasqutu hasanah. Ketika engkau mencukur kepala, dari setiap helai rambut yang berjatuhan, Allah hitung kebaikan demi kebaikan. Kemudian fa innalaka bikulli taftu bil baitil kharajat. Ketika engkau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka kata Allah, kharajta min zunubika kayaumi waladtuka ummuk. Seperti engkau keluar atau baru terlahir dari rahim ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa Wesumut Channel rahimakumullah. Ini yang kita katakan tadi, ada hikmah. Ada poin-poin hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji ini. Kalaulah ketika kita melempar jumrah, kata Allah, maka hal itu akan dihitung sebagai simpananmu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka saya mengajak kita mengambil ibrah. Bagi kita yang kelak mendapat kesempatan lagi untuk bisa melempar jumrah, sembari melempar jumrah itu, kita niatkan di dalam hati kita, berusaha untuk melemparkan nafsu syaitaniyah yang ada di dalam diri kita selama ini. Ketika kita mencukur rambut sehelai demi sehelai dan seterusnya, rambut yang berjatuhan, kata Allah, itu dihitung kebaikan. Jika selama ini rambut yang melekat pada diri kita menjadi saksi terhadap apa saja yang kita lakukan, ya, tidak sedikit di antara perbuatan kita itu adalah perbuatan yang berpotensi dosa dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan digugurkannya rambut pada hari tahallul,
Allah Subhanahu wa taala berkenan menggugurkan catatan-catatan dosa yang pernah tercatat atas nama kita ketika kita berkeliling melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Allah katakan, seperti engkau keluar dari perut ibumu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seandainya catatan dosa itu dapat terlihat hari ini, dan dengan kita melakukan langkah demi langkah tawaf mengelilingi Ka'bah, kita bisa melihat catatan dosa itu berjatuhan satu demi satu. Mungkin kita tidak ingin meninggalkan Ka'bah. Mungkin kita tidak ingin meninggalkan Mekah. Atau bagi orang yang sudah pernah sampai ke sana, ingin rasanya kembali lagi untuk mendapatkan suasana batiniah yang begitu indah pada masa itu. Inilah di antara beberapa hikmah yang tersimpan dalam pelaksanaan ibadah haji. Alangkah sayangnya kita umat Islam terbesar di Indonesia ini, umat Islam yang biasanya terbanyak jumlah kita untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tahun ini dengan situasi dan kondisi yang ada, ibadah haji itu tertunda untuk kita, sehingga orang-orang yang daftar tunggu berikutnya juga akan lebih lama lagi menunggu. Namun demikian, berbaik sangka kita kepada Allah. Barangkali dengan cara-cara ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetuk pintu hati kita agar kita segera bertaubat dari segala kesalahan. Agar kita segera meninggalkan segala kebohongan dan kemunafikan. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyelesaikan. Semoga ini bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.